Bagaimana tanggapanmu tentang laci ini? Seorang pengguna Reddit mengambil foto ini di ruang praktik dokter dan merasa terganggu. Aku benar-benar ingin membukanya untuk memeriksa apa isinya. Siapa sih yang terpikir untuk membuat barang seperti itu? Apa mungkin itu lebih praktis dari yang kita kira? Salah satu komentar menyebutkan bahwa itu bisa jadi tempat yang sempurna untuk menyimpan coklat Toblerone. Ada juga yang bilang kalau itu sebenarnya ruang praktik dokter mata. Dan di dalam laci itu tersimpan lensa-lensa yang digunakan untuk memeriksa rabun mata. Alasan laci-laci itu dimiringkan adalah agar dokter bisa dengan mudah melihat labelnya dari atas tempat duduknya. Oke, aku paham, tapi sekarang sudah terlambat. Aku nggak bisa menyingkirkan bayangan setumpuk Toblerone dari kepalaku. Sebelum melakukan pemeriksaan MRI, semua benda berbahan logam harus dilepaskan dari tubuh. Ini termasuk perhiasan seperti kalung, cincin, atau anting, serta jam tangan. Bahkan juga gigi palsu, alat bantu dengar, dan rambut palsu pun harus dilepas karena pada beberapa rambut palsu mungkin terdapat logam. Jadi, sebaiknya jangan memakai benda-benda tersebut saat akan melakukan pemeriksaan. Karena pemindai MRI menghasilkan medan magnet yang kuat. Seorang pengguna Reddit mengungkapkan bahwa istrinya lupa melepas iWatch-nya sebelum melakukan pemeriksaan. Entah bagaimana, staf rumah sakit juga nggak melihatnya. Setelah hanya beberapa saat berada di dalam mesin pemindai, iWatch tersebut ternyata membalikkan polaritas magnetnya. Meski begitu, jam tangan itu masih berfungsi sesudahnya. Bayangkan datang ke rumah sakit dan berakhir di lorong yang terlihat seperti ini. Kalau aku mungkin akan lari menyelamatkan diri dengan adegan-adegan film horor memenuhi kepalaku. Dan seandainya berani kembali lagi ke sana, aku pasti akan tahu itu hanya pola aneh di lantai. Lalu resepsionis menyuruhmu mengikuti jejak darah untuk sampai ke ruang operasi dan ruang dokter. Astaga! Berikut ini satu hal lagi yang terlihat seperti adegan aneh dari film thriller. Seorang pasien yang tampak aneh terbaring di ruang bawah tanah rumah sakit dengan mata besar yang terbuka lebar. Sampai akhirnya kamu menyadari bahwa itu hanyalah sesuatu yang menyerupai manusia. Phew, aku sih nggak mau punya teman sekamar kayak gitu di rumah sakit. Kayaknya rumah sakit memang tempat di mana imajinasi kita bisa menjadi liar dengan mudahnya. Contohnya saja foto yang diambil oleh Redditor ini, sebuah bekas telapak tangan di salah satu lift rumah sakit. Apa aku kebanyakan nonton film horor akhir-akhir ini? Sampai-sampai berpikir ada cerita seram di balik segala sesuatu? Bicara soal film, seorang pengguna Reddit mengambil foto lorong menuju ruangan dokter giginya dan menyadari tampilannya seperti adegan dalam film Stanley Kubrick. Melihat lorong ini, rasanya sebentar lagi akan ada gadis kembar yang muncul menghampiriku. Lanjut ke topik seru lainnya, Mr. Potato Head memecah nuansa monoton lorong rumah sakit yang berwarna putih. Seorang pengguna membagikan foto ini untuk menunjukkan keseruan staf rumah sakit yang berdandan untuk Halloween. Dan jika kamu terlalu takut, dokter terdekat mungkin ada di pojok ruangan atau bahkan di balik topeng loh. Kamu pasti senang kalau masuk ke ruang tunggu dan menemukan suasana tenang serta orang-orang yang sopan, diam, dan sibuk dengan urusannya masing-masing, seperti yang ada di rumah sakit di Leiden ini. Bayangkan ini, kamu sedang di rumah sakit dan listrik padam di seluruh gedung. Sekarang bayangkan kamu sedang terhubung dengan perangkat pemantau kehidupan saat tiba-tiba listrik padam. Lalu Windows malah menjadi lemot dan melakukan pembaruan, seolah-olah mengatakan bahwa hidupmu bisa menunggu. Pembaruannya lebih penting daripada kamu. Itulah situasi yang dialami oleh seorang Redditor saat berkunjung ke rumah sakit. Untungnya, ceritanya kedengaran lebih buruk daripada kenyataannya. Beberapa orang menunjukkan dalam komentar bahwa layar monitor komputer yang terlihat dalam gambar digunakan untuk hal-hal seperti pemindaian obat dan pembuatan bagan, bukan untuk menjaga pasien tetap hidup. Bagiku, pergi ke dokter gigi atau periksa dokter saja sudah cukup menakutkan, apalagi kalau ada gambar-gambar seperti ini di pintu belakang. Dan kadang ini bukan soal apa yang kamu temukan di rumah sakit, tapi apa yang kamu bawa ke sana. Seorang Redditor mengalami masalah pada telinganya, jadi dia membuat janji dengan dokter THT. Dan inilah yang keluar dari telinga kirinya. Waduh, semoga semuanya baik-baik saja sekarang. Seorang dokter gigi punya ide menarik untuk mendekorasi dinding kamar mandinya dengan foto kamar mandinya. Mari kita sejenak coba menemukan perbedaan antara foto yang tergantung di dinding dengan foto kamar mandi yang sesungguhnya. Oke, ada beberapa, tapi masih mirip. Dan kalau diperhatikan lebih dekat, di dalam foto ini terdapat foto kamar mandinya dengan foto kamar mandi di dinding yang lagi-lagi menunjukkan foto kamar mandi lainnya di tempat yang sama di dinding. Dan begitu seterusnya.
Ruang praktek dokter gigi atau dokter lainnya nggak harus selalu kaku dan minim warna serta unsur seni. Sebagai contoh, pengguna ini ingin menunjukkan sebuah lukisan di langit-langit yang dia lihat ketika duduk di kursi dokter gigi. Lukisan itu jelas menambah sedikit kehidupan di sana. Ditambah lagi, itu bisa membantu mengalihkan pikiranmu dari tindakan yang akan dilakukan sang dokter. Paling nggak sampai kamu mendengar suara bor gigi. Pengguna lain juga memutuskan untuk berbagi karya seni, kali ini dari ruang dokter kandungannya. Hal-hal ini merupakan cara keren untuk mempersingkat waktu tunggumu. Saat pergi ke dokter gigi, kamu pasti nggak mau melihat banyak bekas kuku di kursi tempatmu akan duduk dan menjalani perawatan gigi. Seperti yang ada dalam foto ini. Kita bisa membayangkan orang-orang di sana pasti bosan, bukan? Tunggu sebentar, aku segera kembali. Hanya perlu menunda janji temu dengan dokter gigi dulu. Para dokter gigi tampaknya punya banyak ide inovatif untuk mempercantik ruang kerja mereka. Mungkin mempercantik bukan kata yang tepat untuk menggambarkan kursi gigi antik di lobi sebuah klinik dokter gigi ini. Tapi kreativitasnya patut diacungi jempol. Ini seperti sebuah pengingat akan masa lalu ketika dokter gigi jauh lebih menakutkan dibanding sekarang. Ini tampaknya cara bagus untuk mengisi kebosanan sambil menunggu giliranmu. Lakban di lukisan ini bikin kamu ingin menariknya, kan? Ini yang dilihat seorang pengguna Reddit setiap kali dia pergi ke dokter. Ini mungkin lebih menyebalkan daripada menunggu itu sendiri. Atau mungkin itu hanya sebuah bentuk seni yang nggak begitu kupahami. Tapi kalau aku tetap akan mencopot selotipnya sih. Coba lihat ini, ada sesuatu yang benar-benar menyebalkan dengan kolom ini, terutama mengingat ini berada di klinik dokter yang seharusnya terasa aman. Tapi kita semua mungkin merasakan dorongan untuk memukul bagian bawahnya. Ada yang keren untuk anak-anak nih, yaitu tempat gigi dan tempat tali pusar yang ditemukan Redditor di sebuah klinik dokter gigi. Ini bisa diisi dan ditukar dengan hadiah di kantor peri gigi. Saat tiba di rumah sakit, suasana hatimu biasanya sudah buruk, jadi kamu butuh sesuatu yang bisa menghiburmu. Contohnya, TV, yang ternyata harus bayar di beberapa rumah sakit. Benar-benar menyebalkan. Saat berada di ruang tunggu klinik, anak-anak bisa menjadi sangat bosan. Itulah kenapa sangat menyenangkan ketika ada ruang tunggu yang dilengkapi hal-hal menarik untuk mereka mainkan. Tapi sangat disayangkan kalau ada stop kontak terbuka tepat di sebelah area bermain anak-anak. Anak-anak mungkin nggak akan terus duduk tenang di kursi-kursi ini, betapapun menyenangkannya meja ini. Pada titik tertentu, mereka mungkin ingin berkeliling dan menjelajahi apa yang ada di sekitarnya. Dan stop kontak yang terbuka seharusnya nggak boleh ada di sana. Rumah sakit sudah cukup membuat nggak nyaman, apalagi kalau lorong-lorongnya terlihat menyeramkan seperti ini. Benar-benar horor, bukan? Kamu hampir bisa mendengar sayup-sayup suara nyanyian anak-anak dari lorong itu. Aku sih jelas nggak mau tersesat di sana atau masuk ke sana untuk alasan apapun.